Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Nurul. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang hubungan antara titik potong sumbu X dengan nilai diskriminan. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar kan, untuk mendapatkan titik potong pada sumbu X, maka kita hanya perlu membuat nilai fx-nya sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi, kalau kakak mempunyai fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian, kalau kita ingin mencari tahu titik potongnya terhadap sumbu x, maka kita buat fx-nya menjadi 0 ya teman-teman. Berarti kita punya 0 sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, bentuk ini merupakan bentuk persamaan kuadrat ya teman-teman. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, artinya kita bisa mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Sini kakak tulis ya, kita bisa mencari akar-akar penyelesaiannya. Selanjutnya nanti kita akan dapatkan titik potong grafiknya dengan sumbu X. Gitu ya teman-teman. Lalu kalau kita ingat lagi pada materi persamaan kuadrat, pada suatu persamaan kuadrat paling banyak memiliki dua nilai akar real yang berbeda ya teman-teman. Namun ada juga sih persamaan kuadrat yang hanya memiliki satu akar real atau bahkan ada yang tidak mempunyai akar real sebagai penyelesaiannya. Nah, apa ya hubungan antara akar-akar tersebut dengan nilai diskriminan? Ada yang bisa menebak? Kita lagi nggak main tebak-tebakan nih. Kita langsung cari tahu aja yuk. Nah, teman-teman, misalkan kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat nih, yaitu kakak punya fx sama dengan, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, kalau kita mau cari titik potong grafik fungsi kuadrat ini dengan sumbu x, berarti kita hanya perlu membuat nilai fx-nya menjadi 0 ya teman-teman. Berarti kalau mau cari titik potong grafik tersebut dengan sumbu x, berarti kita buat fx-nya menjadi 0. Seperti ini nih. 0 sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Atau bisa kakak tuliskan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah merupakan persamaan kuadrat ya teman-teman. Berarti kita bisa cari akar-akar penyelesaiannya. Nah, ingat ya, untuk mencari akar-akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, kita bisa mencarinya dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa melakukan pemfaktoran. Yang kedua, kita bisa mencarinya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Atau yang ketiga, kita bisa menggunakan rumus kuadratik. Nah, pada persamaan kuadrat ini bisa difaktorkan ya teman-teman. Jadi kakak akan mencari akar-akar penyelesaiannya dengan cara pemfaktoran. Oke, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 kalau difaktorkan menjadi x ditambah 4 dikali x dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai x-nya adalah, kakak tuliskan di sini x1 ya, sama dengan negatif 4. Atau nilai x yang kedua, kakak tuliskan x2 ya, sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan titik potong grafik dari apa nih fungsi yang kita punya? Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 dengan sumbu x, yaitu titiknya berapa nih teman-teman? Yang pertama adalah x-nya negatif 4 dan y-nya 0. Berarti negatif 4,0. Dan yang kedua, x-nya 2, y-nya juga 0. Di sini kakak tuliskan 2,0. Nah, sehingga kita sudah ketahui nih bahwa pada fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8,
Kalau kita gambarkan grafiknya pada diagram Kartesius, ternyata akan memotong di dua titik, yaitu titik negatif 4,0 dan 2,0. Seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, selain dengan kita membuat nilai fx-nya menjadi 0, kita juga bisa menentukan titik potong suatu grafik fungsi kuadrat dengan sumbu x dengan melihat gambar grafik pada diagram Kartesius, teman-teman. Nah, sekarang kita coba gambarkan grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 pada koordinat Kartesius ya. Oke, fungsinya kakak tuliskan lagi di sini. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Oke, kakak naikin ya. Nah, untuk mencari atau untuk menggambar grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 ini, berarti kita butuh nilai x, kemudian kita butuh nilai y yang sama dengan nilai fx-nya, sehingga nanti kita dapatkan titik x, y-nya. Nah, kita gunakan bantuan tabel ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih nilai x, sebarang nilai x atau beberapa nilai x yang merupakan bilangan real, teman-teman. Kakak akan pilih nilai x-nya adalah negatif 4, kemudian negatif 3, lalu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke, kalau selanjutnya, ini kakak batasi dulu ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai y atau nilai fx dari masing-masing x-nya ya. Yang pertama kita cari dulu nilai dari f negatif 4. F negatif 4 berarti kita substitusikan negatif 4 pada fungsi kuadrat ini, teman-teman. Menjadi negatif 4 dikuadratkan ditambah 2 dikali negatif 4 dikurangi 8. Hasilnya berapa nih? Negatif 4 dikuadratkan adalah 16. Kemudian ditambah dengan negatif 8 ya. Berarti hasilnya adalah 8. 8 dikurangi 8, ternyata hasilnya 0. Sehingga kalau nilai x-nya negatif 4, maka nilainya adalah 0. Nah, dengan cara yang sama, nanti kalian akan dapatkan bahwa nilai fx-nya yang lainnya yaitu negatif 5, kemudian negatif 8, negatif 9, negatif 8, negatif 5, dan 0. Sehingga kita dapatkan titik x, y-nya adalah negatif 4,0, lalu negatif 3, negatif 5, kemudian negatif 2, negatif 8, lalu negatif 1, negatif 9, kemudian 0, negatif 8, di sini ya. Kemudian titik 1, negatif 5, dan yang terakhir adalah 2,0. Gitu ya teman-teman. Oke, ini kakak batasi. Seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan beberapa titik yang memenuhi fungsi kuadrat ini, sekarang kita tandai ya titik-titik tersebut pada diagram Kartesius. Nah, kakak sudah punya nih diagram Kartesiusnya. Sekarang kita tandai ya. Titik yang pertama adalah negatif 4,0. Berarti ada di sini ya teman-teman. Kemudian titik yang kedua adalah negatif 3, negatif 5. Berarti ada di mana ya letaknya? Di sini nih kira-kira letaknya. Sini ya. Kemudian titik selanjutnya adalah negatif 2, negatif 8. Di sini nih teman-teman letaknya. Sini nih. Selanjutnya negatif 1, negatif 9. Sini nih. Oke, ini kita turunkan lagi. Nah, titiknya kira-kira ada di sini ya. Selanjutnya 0, negatif 8. Berarti ada di sini. Kemudian 1, negatif 5. Di sini ya letak titiknya. Dan yang terakhir titik 2,0. Ada di sini teman-teman. Nah, kalau kita sudah dapatkan beberapa titik yang memenuhi, kemudian kita tandai pada diagram Kartesius, berarti selanjutnya kita hubungkan. Seperti ini. Pelan-pelan aja ya hubunginnya. Bentar. Kita akan gambarkan lagi. Seperti ini. Nah, kira-kira grafik dari
fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kalau kakak gambarkan grafik tersebut pada diagram Kartesius dengan lebih rapih, akan didapatkan gambarnya seperti ini nih teman-teman. Di sini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, terlihat ya bahwa kurva parabolanya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, yaitu di sini dan di sini. Di titik negatif 4,0 dan juga titik 2,0. Wah, ternyata sama ya dengan cara yang pertama, teman-teman. Jadi, jika suatu persamaan kuadrat memiliki penyelesaian dua akar real yang berbeda, maka terdapat dua titik potong pada grafik dengan sumbu X-nya. Gitu ya, teman-teman. Lalu bagaimana ya pada fungsi kuadrat yang lainnya? Titik potongnya seperti apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, simak terus video berikutnya ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!